Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu dari mata kuliah Sumber Daya Manusia, yakni Bapak Pulung Puriana, SE/MSI, dan tentunya kepada seluruh jajaran baik mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital, dan kepada seluruh yang akan menyimak dan menonton presentasi atau video yang akan saya sampaikan. Di sini saya Anjeli Salsadila Nur Paujiah, salah satu mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital yang akan menyampaikan materi mengenai proses internal. Kajian dari proses internal ini menyangkut beberapa aspek. Yang pertama, inovasi, kemudian proses operasi, selanjutnya pemasaran, dan yang terakhir adalah pelayanan purna jual. Nah, inovasi. Nah, jadi inovasi ini merupakan titik dan sebagai penanda apakah sebuah perusahaan akan dapat bersaing dengan perusahaan lain gitu. Nah, kemudian inovasi ini adalah perbaikan kinerja perusahaan yang sangat signifikan dan diperhatikan semua para pelaku industri. Hal ini disebabkan karena siklus hidup produk semakin pendek, sehingga perusahaan dituntut untuk secara cepat dan efisien dalam memasuki pasar. Nah, selanjutnya ada manfaat produk dan layanan baru. Jadi, manfaat produk dan layanan baru bagi perusahaan diantaranya meliputi yang pertama, terbukanya kesempatan untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dan dapat menerapkan harga dengan premium, karena tentunya belum adanya pesaing yang dapat menjadi pengatur standar dari pasar. Nah, selanjutnya ada identifikasi keinginan pelanggan terhadap produk baru dengan cara menggunakan QFD atau Quality Function Deployment, yakni bermanfaat untuk mengidentifikasi atribut yang dianggap penting oleh pelanggan, kemudian mendukung perancangan produk yang unggul dan memperpendek waktu perancangan produk, kemudian dapat memfasilitasi kerjasama antar fungsi. Nah, bagaimana sih untuk mendeteksi keberhasilan inovasi? Yakni dapat diukur atau dilihat dengan cara yang pertama, pengecekan pelanggan baru. Kemudian sudah sampai mana sih pertumbuhan penjualan suatu produk ini? Nah, kemudian bagaimana sih loyalitas pelanggannya? Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana peningkatan margin pada sebuah produk. Nah, selanjutnya ada proses operasi. Jadi menurut Basu dan Wright pada tahun 1997, yakni didefinisikan sebagai proses konversi dari material, energi, dan informasi menjadi produk atau layanan dalam skala tertentu guna untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya ada 4 proses penting dalam pengelolaan operasi yang baik, yakni meliputi mengembangkan dan menjaga keterlangsungan hubungan dengan pemasok, kemudian pengendalian produk dan jasa yang dihasilkan, selanjutnya distribusi kepada pelanggan, dan yang terakhir pengendalian proses yang berkaitan dengan regulasi. Nah, selanjutnya ada pemasaran. Pemasaran merupakan gerbang keluar dari kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, tujuan utama dari pemasaran ini adalah untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Nah, oleh karena itu, tantangan pertama dalam pemasaran adalah untuk melakukan pengesetan yang diidentifikasi kebutuhan pelanggan dan produk oleh jasa dan dikembangkan oleh perusahaan. Nah, kemudian konsep dari pemasaran ini
merupakan filosofi bisnis yang menjaga bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah melalui penentuan target pasar. Nah, selanjutnya ada purna jual. Apa sih yang dimaksud dengan purna jual? Yakni merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing suatu perusahaan, yang harus diperlihatkan guna merancang strategi bisnis perusahaan untuk memenangkan pesaing. Nah, di samping keunggulan dari purna jual ini ada pada harga dan biaya kualitas pengiriman yang sangat fleksibel, dan kemudian ada desain produk, selanjutnya ada jasa. Nah, jadi dalam aspek teknis layanan purna jual ini membutuhkan beberapa rancangan yang menyangkut. Yang pertama ada sistem dan prosedur untuk menarik produk atau jasa. Nah, kemudian sistem dan prosedur untuk jaminan klaim. Selanjutnya, sistem dan prosedur untuk mengontrol semua dokumen yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, kemudian ada layanan konsultasi, kemudian ada perbaikan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, penugasan pada pegawai yang harus merespon komplain pelanggan, dan selanjutnya yang terakhir adalah pengembangan sistem pengkajian pelayanan purna jual. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses internal. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan mohon maaf bila materi yang saya sampaikan kurang jelas baik dari segi suara maupun penyampaiannya. Dan semoga bagi yang sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan mengenai proses internal ini dapat bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua yang sudah mendengarkan. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.